Halo teman-teman sahabat Yaski semua dimanapun berada. Senang sekali bisa ketemu kalian semua hari ini. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan baik ya. Kita kembali lagi dalam program curhatseru.com. Nah, hari ini Hana tentu saja tidak sendiri. Hana ditemani oleh Bapak Epi. Halo. Dan juga ditemani oleh Dian pada hari ini. Oke, kita mau membahas tema yaitu takut tambah dewasa. Nah, kayaknya mungkin Dian udah senyum-senyum aja nih. Seru nih. Kayaknya udah banyak yang mau diceritain, dicurhatin sama Dian nih. Oke, mungkin sebelum itu Dian bisa perkenalan dulu, nama, terus umur berapa, sekarang aktivitasnya apa? Oke. Nama aku Dian Sagita Dinoto. Aku umur 22, jalan 23. Terus aku juga sekarang itu lagi kerja sambil kuliah. Kerja sambil kuliah. Luar biasa. Itu pasti udah kuliah berat. Parah. Kerja juga berat. Udah kayaknya udah parah. Udah menghela nafas. Nah, kalau boleh tahu sekarang semester berarti? 8. Semester 8. Oh, akhir ya. Kerja udah berapa lama? Baru sih awal tahun ini. Baru awal tahun berarti sekitar Sebulan, jalan 2 bulan lah. jalan 2 bulan. Dan itu pasti ketika Dian harus tadinya kuliah doang, fokus studi, sekarang dituntut untuk bekerja juga. Iya bener. Nah, kenapa tuh kok bisa kepikiran mau kuliah sambil kerja aja? Sebenarnya awalnya tuh aku cuman mau kuliah, fokusin kuliah dulu kan sampai lulus baru aku kerja. Tapi setelah dipikir-pikir kan makin kesini nanti sidang skripsi harus bayar, terus wisuda juga harus bayar. Terus kayak aduh kayak aku makin lama tuh makin kesini makin butuh uang kan. Terus takut ngebebanin keluarga juga, jadi kebetulan banget habis magang di sini aku tuh diajakin kerja di sini. Terus kayak wah kebetulan banget nih dapat jawaban dari Tuhan gitu. Ya udah aku terima ya. Berarti ini kayak sebuah jawaban dari Tuhan gitu ya. Ditawarin kerjaan. Tapi sadar gak sih Dian? Tadi Dian utarain alasannya gitu ya Pak. Dan itu udah menggambarkan bahwa semakin dewasa kita semakin memikirkan hal yang kompleks, kayak harus mikirin biaya, mikirin studi. Kacau. Boleh gak diceritain Dian? Kan udah masuk dunia kerja nih. Bedanya ketika dulu Dian fokus kuliah doang dan ketika harus bekerja gitu kan, itu dunia yang berbeda ya. Ada kayak shock gitu, culture shock atau apa yang dirasakan Dian? Ada, pasti. Contohnya? Kayak aku kuliah waktu itu kan dibilang kupu-kupu juga enggak sih, mahasiswa kupu-kupu. Cuman emang habis kuliah langsung pulang, tapi gak pulang, nongkrong. Jadi kan kuliah dari pagi, selesainya siang sore, bisa nongkrong sampai malam. Tapi itu gak ada capeknya. Tapi semenjak aku mulai kerja, walaupun emang dari pagi sampai sore, terus kalau misalnya buat main lagi nongkrong itu rasanya bener-bener secapek itu. Itu sih yang bikin capek banget ya ternyata, padahal jamnya lebih lamaan kuliah gitu. Iya. Kayak energi yang dikeluarkan tuh kayak terkuras habis ketika kerja. Padahal sebenarnya kan orang mikir kerja di kantoran paling duduk doang. Tapi kan otak kita mikirnya bekerja lebih keras kan. Jadi kayak capeknya berasa banget. Oke, tapi sebelumnya Dian saat ini di gereja apakah pelayanan atau? Jadi malu. Kenapa tuh? Aku sempat pelayanan. Cuman karena benar-benar sehektik itu waktu aku kuliah, kan aku juga teater. Terus habis itu banyak tugas-tugas project itu juga kan dari kampus. Terus kayak ya aku salah gak ya aku ninggalin Tuhan. Tapi aku gak bisa ninggalin kuliah aku gitu aja juga kan. Jadi sekarang aku lagi gak pelayanan. Oh no. Berarti ini memang dirasakan banyak anak muda ya Pak Epi. Ketika kita sebenarnya pengen pelayanan, mau melayani di gereja, tapi ya tuntutan kayak harus ada yang dikorbankan gitu ya. Nah itu bagaimana tuh Pak Epi? Iya. Iya,
Saya melihat tadi ada alasan-alasan dari si Dian ya. Pertama adalah karena sudah mulai memikirkan kebutuhan-kebutuhan ke depan, terus mulai belajar bertanggung jawab, meringankan beban orang tua, ya kan, itu sesuatu yang baik memang ya, dan tanpa disadari ia sedang memasuki proses melatih diri ya untuk menuju sisi kedewasaan tadi, ya kan, walaupun belum siap ya, tapi saya berpikir begini, kenapa seseorang itu takut menjadi dewasa? Ya mungkin karena kurangnya role model atau teladan yang baik yang pernah ia lihat gitu kan, sehingga ia tidak punya figur untuk dijadikan teladan, dan dia bingung mau jadi apa nih gitu kan. Nah, gitu kan, jadi untuk sementara memang lebih banyak terobos-terobos gitu aja dulu gitu kan. Mengalir aja Semua digas. Iya betul. Nah itu yang membuat kadang anak-anak muda yang menuju umur-umur seperti itu bingung mau jadi apa nih gitu kan. Tapi saya pikir itu adalah proses ya, jangan panik dulu. Nah kira-kira gituan. Oke, takut tambah dewasa. Tapi Dian pernah nggak merasakan fase di mana aduh takut tambah dewasa gitu? Kayaknya pernah sih kalau ngerasain kayak gitu. Apalagi kan yang dimana dulu kita apa-apa selalu bergantung sama temen kan, kemana-mana sama temen. Terus kayak sekarang kita makin gede makin kok teman-temannya udah pada punya dunia masing-masing gitu kan. Jadi kayak aduh takut banget gitu. Seperti gak ada teman lagi gitu Iya, ya. kayak Ada punya kesibukan sekarang tuh masing-masing. semuanya papa harus sendiri kan. Kalau Iya, selama betul. kita sekolah gak apa-apa nanti juga ada dia gitu. Sekarang mereka juga punya dunia masing-masing. Jadi kita takut juga buat, karena dari dulu udah terbiasa sama mereka gitu. Berarti kalau di Dian ini takut tambah dewasa adalah takut kesepian, mungkin kehilangan teman. Karena semakin lama kita harus dipaksa untuk mandiri gitu ya. Iya, karena kalau apa-apa sendiri tuh berat banget. Iya memang ada 3 aspek yang bisa muncul dalam diri kita. Itu pertama aspek fisik ya, terus emosionalnya dan psikologisnya. Ya itu yang disampaikan tadi si Dian itu rasa teman kayak menghilang. Iya, Jadi betul. sendiri yang menghadapi sekarang tuh masalah gitu ya. Iya, jadi kan kalau misalnya cerita-cerita sedih atau apa kan nggak mungkin kan ke keluarga. Iya, biasanya kita ada teman yang kita dikit-dikit cerita ke dia, tapi dia pun sekarang udah mungkin bergumul dengan kehidupannya sendiri, bingung juga ya. Iya. Tapi ngerasain gak sih Dian dulu ketika mungkin masih sekolah gitu, berekspektasi ketika dewasa seperti apa, tapi ketika Dian sudah memasuki fase dewasa itu, kok nggak seperti itu ya? Nggak jauh-jauh sih sebenarnya. Kayak aku dari awal masuk kuliah aku ada berteman 3 nih, misalnya aku bertiga, terus nanti kita sampai lulus terus nanti kita bikin kayak gini ya gitu, terus nanti abis lulus kita cari kerja bareng ya gini. Sekarang lulus pun belum, orangnya udah nggak tahu kemana, udah hilang. Udah mencar-mencar ya. Jadi emang pada akhirnya kita nggak bisa menggantungkan diri kita lagi ke orang lain ya Pak? Iya, itu disebut takut dalam pengertian psikologi ya. Jadi reaksi kejiwaan yang berhubungan dengan hati nurani, ya, yang dapat timbul bersama gejala-gejala jasmani. Jadi itu alami semua, tinggal bagaimana cara kita mengolahnya kan. Itu penting sekali. Dan saya juga punya pengalaman, Hana. Itu mungkin sekitar umur 20-21. Waktu itu saya kerjakan. Nah namanya anak muda yang datang dari kampung, terus pengen tahu gitu ya. Kebetulan saat itu saya kerja di satu perusahaan kepala gudang ya. Nah terus teman datang ngambil barang, dia bawa mobil. Nah waktu itu saya pengen bawa mobil gitu, padahal belum belajar. Pikirku cara sama dengan bawa motor gitu kan. Wah, ternyata ketika teman saya itu, ya silakan gitu kan, ini mau keluar nih. Nah itu setirnya nggak balik ke kanan. Waduh. Tabrak. Mobilnya hancur. Nah saat itu saya bingung, aduh gimana nih ya. Saya baru masuk kerja di sini baru 1 bulan lebih. Terus mikir gimana gitu ya.
Nah di situ ada sepupu saya yang kerja, terus mereka bilang ya udah urus, ini urusanmu, yang penting minta tolong sama yang punya mobil supaya jangan bayar mahal. Pikirku tadi mereka mau nemenin saya Ternyata. menyelesaikan masalah ini, ternyata saya harus pergi sendiri. Dan disitulah saya belajar untuk dewasa, bagaimana menghadapi masalah sendiri. Iya. Dan saya melihat begini, bahwa kesimpulannya adalah bahwa memang kita diizinkan dalam proses-proses itu, dan pengalaman itu membentuk kita, ya kan? Jadi saya pikir tak perlu takut ya untuk menjadi tambah dewasa. Jalanin saja. Gak usah jauh-jauh sih. Biasa kan dulu aku kalau misalkan sakit kan Pak, ke dokter, biasanya sama mama ditemenin. Dokternya nanya, sakit apa Dek? Apa mah? Mama yang jawab. Biasanya kalau aku gitu kan, sakit di bagian mana? Mamaku yang jawab gitu kan. Sekarang ketika dewasa kayak yaudah ke dokter sendiri aja. Iya. Jadi kayak Iya. Aku juga ngerasain lagi. iya kan, kayak takut ngomong ke bank sendiri, ke ini sendiri, aduh udah dituntut. Nah tapi, nah itu kan tadi kayak kita dipaksa untuk dewasa mandiri gitu ya, secara tadi psikologi gitu ya Pak. Tapi pernah nggak sih Dian merasa ketakutan ketika kita ketika semakin dewasa kita justru lebih sering membandingkan diri kita dengan orang lain, pencapaian orang lain. Misalkan kayak umurku kan 24. Kayak kalau 24 tahun teman-temanku udah ada yang nikah. Udah ada yang misalkan karirnya udah seperti ini, udah punya ini, udah punya itu. Dan itu kayak beban gitu sih, Bisa Pak. jadi beban. Iya. Bisa jadi beban. Jadi kayak semakin kok aku belum, umur kita sama, kok aku belum begitu, belum begini. Dulu ketika zaman sekolah ngelihat temen misalnya jalan-jalan atau apa kayak ikut happy gitu. Tapi ketika udah dewasa, kok dia bisa ya jalan-jalan? Aku umur segini belum ada uang untuk jalan-jalan, nggak ada waktu. Kayak itu kayak bikin itu gimana Jadi tuh Pak? insecure sendiri kan. Cara mengatasi hal tersebut. Iya, tadi saya katakan ada role model ya, ada teladan yang baik. Jadi ternyata itu mempengaruhi dari perjalanan kita mulai dari kecil sampai kita remaja hingga dewasa gitu kan. Jadi hal-hal yang kita lihat itu mempengaruhi cara pandang kita, cara kita berpikir dan tindakan kita gitu kan. Kalau hal-hal yang negatif yang sering kita lihat itu juga bisa mempengaruhi dalam tindakan-tindakan kita ke depan, keputusan-keputusan kita. Tapi kalau itu menjadi teladan yang baik, itu akan membuat mental kita menjadi lebih kuat ya, lebih terarah ya, gitu ya. Nah, jadi ada anak-anak yang hadir di tengah-tengah keluarga yang mungkin orang tua terlalu sibuk kerja, ibunya terlalu sibuk kerja sehingga anak ini kehilangan figur. Ada juga seperti itu, atau sebaliknya, gitu kan? Sehingga merasa terabaikan. Nah, anak seperti ini bisa saja dia menjadi seorang petarung, saya pikir, tapi bisa juga dia seorang yang bisa penakut, gitu kan? Sehingga belum siap untuk menghadapi hal-hal yang baru di umur yang akan dijalaninya, gitu kan? Iya. Tapi ada anak-anak yang petarung, dia menganggap wah ini waktunya saya membuktikan diri, gitu kan? Tidak takut. Tidak ya, takut, gitu ya. Walaupun ada ketakutan, kekhawatiran sedikit, tapi tidak terlalu mempengaruhi, gitu kan? Nah, saya pikir hal seperti itu semua pasti terjadi. Nah, kembali lagi bagaimana kita melihatnya. Nah, terus saya melihat dari sisi lain juga ya, Hana, bahwa perlu sekali seorang anak muda itu dekat dengan Tuhan juga. Betul. Iya kan? Tuh Dian, dekat sama Tuhan. Siap. Kayak abis ini aku minta pengampunan dosa. Waduh. Ya, maksud saya begini, karena gini, pengetahuan kita itu kan terbentuk ya tahap demi tahap, ya kan? Dan pengetahuan yang kita lihat itu kan kita serap semua. Nah, kalau kita tidak punya kebenaran, firman Allah, dasar berpikir kita itu nggak kuat gitu ya. Karena semua dikatakan di Alkitab ya, bumi ini akan lenyap ya. Artinya bahwa sementara semua sia-sia. Tapi kebenaran memberikan kita kepastian pengharapan. Sehingga ketika kita melihat hal-hal yang di luar kemampuan kita, ya, kita bisa memahaminya melalui kebenaran. Ada ketenangan, ya kan? Iya, ada betul. harapan. Jadi intinya adalah
dekat dengan Tuhan ya Pak ya. Jadi ketika kita ngelihat kesuksesan orang lain kita nggak insecure lagi, tapi emang ada ketenangan gitu ya Pak. Karena kita jadi sadar bukan itu sebenarnya tujuan kita hidup gitu kan Pak. Betul. Bukan cuman itu saja gitu. Ada yang lebih penting. Betul. Nah, kalau Pak Epi berarti ngalamin transisi dari mungkin remaja sampai ke dewasa, berarti tadi umur 21 tahunan mungkin ya Pak. Iya. Terus itu biasanya berapa lama tuh Pak proses ketika kita sudah terbiasa dengan aktivitas dewasa yang kita lakukan? Iya, saya melihat di diri saya ya cukup lama memang ya, karena tadi role model ya dari awal itu ya. Jadi setelah pergi ke perantauan, terus beribadah ikut satu gereja, jadi ada pemahaman baru tentang kebenaran. Oh gitu ya, oh ternyata aku nggak seperti itu ya, oh Tuhan maunya begini ya. Jadi kebenaran-kebenaran itu mulai menjadi fondasi dalam hidup saya. Nah tentu karena mulai dari awal prosesnya cukup panjang menurut saya ya. Jadi tahap demi tahap memang tidak ada yang instan ya. Ini persoalannya bagi anak-anak muda tuh ya, pengennya instan. Udah langsung terbiasa gitu kan. Selalu proses. Karena alam ini semua hal-hal yang ada di alam ini selalu proses ya. Ya kan, nggak ada hujan yang langsung enggak kan. Betul. Selalu rintik-rintik dulu baru mendung dulu, rintik-rintik. Pohon juga demikian, nggak ada yang langsung tumbuh besar. Dia bertumbuh pelan-pelan sampai tinggi. Dan semua seperti itu. Berarti memang butuh proses gitu ya untuk membiasakan diri. Cuman yang membedakannya adalah kalau saya lihat adalah kebenaran tadi. Ketika kita kehilangan harapan, ketika kita udah capek, jenuh, ya kan? Ketika harapan kita tidak tercapai, kita pengen ini tapi tidak tercapai. Kebenaran itu seperti berbisik di dalam hati kita. Sabar. Itu kan? Iya betul. Itu kekuatan kita loh. Nah, kalau hati kita damai, pasti kita akan sabar. Ya kan? Kita menjalankan kedewasaan ini juga dengan penuh damai sejahtera gitu ya Pak. Karena aku sih ngerasa setelah saya dewasa ya, saya banyak melakukan aktivitas dewasa, yaitu membayar cicilan, membayar token listrik, membayar wifi. Itu adegan dewasa loh Pak, 21 plus itu. Dan seru kan? Berarti aku udah lulus sensor. Iya, udah 21 plus. Udah melakukan aktivitas dewasa? Membayar cicilan? Sudah kan Pak. Kayak dulu aku ada sering ngobrol sama teman-temanku yang lulus kuliah dulu kan. Kok di umur sekarang kayak kita tuh dikejar-kejar umur kita, dikejar umur orang tua. Terus kayak dituntut di umur sekarang harus punya pacar, harus punya kerjaan yang bagus, karir yang bagus, punya mobil, punya ini. Kayak sabar woi, tunggu satu-satu dulu. Tapi ya itu kembali lagi kayaknya pentingnya kebenaran itu ya Pak. Ketika kita udah punya dekat dengan Tuhan, ketika kita tenang, kita gak akan stres gitu memikirkan tuntutan-tuntutan itu ya Pak. Ya tidak terlalu stres lah ya. Kita mampu menjalaninya, melewatinya, walaupun dengan cucuran air mata. Oh no. Keringat dan keringat. Ini tadi kompleks ya. Belum masalah pekerjaan, studi. Belum masalah hati. Betul Pak. Ini kayak aduh, kayak di umur sekarang tuh dikejar banyak hal. Kayaknya punya pengalaman masalah hati nih. Iya, gimana tuh Dian? Kan Dian tadi lagi ngejar skripsi ya? Iya. Dikejar studi, dikejar karir, dikejar ini enggak? Omongan orang tua, kapan Dian? Enggak lah, kan masih ada kakakku yang belum married. Jadi ya udah dia dulu. Jadi aku masih nyantai. Oh, masih nyantai. Masih nyantai. Masih ada tameng ya. Masih. Tapi sekarang ini enggak sih di umur sekarang kalau udah ketemu orang tuh aku agak males ya. Karena kayak kapan? Oh no. Yang suka WhatsApp. Ya. Goyang. Kayak jadi shock gitu kan. Dulu ketika saya kuliah, jangan pacaran dulu lah, fokus kuliah. Iya, pasti. Sekarang pas udah kerja aja, langsung kapan? Emang
secepat itu ketemu. Ya itulah beberapa keluhan saya ya Pak. Tapi memang itu sudah mulai dipikirkan juga sih. Iya doakan ya Pak. Iya. Dan teman-teman semua. Karena itu harus dipersiapkan juga ya. Iya betul sih Bukan Pak. hanya karir saja ya. Banyak yang harus dipersiapkan kan Dian. Iya. Calon pasangan hidup, Iya. karir, keluarga, keuangan. Nah keuangan ini juga kompleks juga sih kayaknya, nggak tahu ya. Mungkin karena Kok nggak kayak gitu? Itu aku banget lagi. Dian, kayak aku sudah bekerja dari pagi hingga sore, Iya betul. Senin sampai Jumat, kadang Sabtu Minggu. Tapi kok tiba-tiba uang di rekening aku Betul. nggak ada terus gitu loh. Kayak akhir bulan nih kayak kaya nih, terus besok kapan ya gajian bulan depan? Aku pengennya tuh setiap bulan adalah bulan Februari. Pendek, iya kan. Tapi menyiksa banget Januari kemarin sih. Iya ya. Mana nggak ada libur. Iya. Dan itu juga jadi pergumulan kayaknya. Aku baca-baca emang generasi kita nih Gen Z yang baru-baru kerja nih banyak kemakan ini sih Pak, gaya hidup. Ya. Kayak ada tuh yang baru kerja langsung nyicil Iya. iPhone. Ya kita disuapinnya kayak gituan terus. Jadi kayak mungkin kembali lagi ya karena kita ngeliat teman kita punya iPhone, masa kita nggak punya, tapi kita nggak sadar diri. Hey sadar. Hei sadar gaji Anda berapa? Mungkin gitu ya. Itulah pentingnya damai sejahtera tadi. Iya, iya. Iya, dan itu gaya hidup ya. Iya. Apa namanya? Kita terbentuk dengan keadaan zaman seperti ini. Tapi saya coba merenungkan tadi sebelum kita Malu. Tapi emang betul kan? saya merenungkan begini. Ternyata itu proses juga. Artinya bahwa kita kan sedang melatih diri nih, melatih diri untuk contohnya memulai seperti menjalani anak tangga. Bagaimana menjalani anak tangga yang pertama, kalau lolos baru yang kedua. Ya, walaupun dalam pikiran kita pengennya langsung ke 10 gitu kan. Iya. Tapi sulit kan itu terjadi. Betul. Ya kan? Dengan pengetahuan kita yang terbatas. Nah, jadi saya berpikir bahwa memang semua harus dilatih. Bukan hanya otot fisik kita yang dilatih, tapi otot roh kita juga dilatih, otot jiwa kita juga harus dilatih. Ya kan? Iya betul. Sehingga seiring waktu kita bisa melihat, memahami, menerima keadaan, dan dari situasi itu kita belajar banyak hal. Oh ternyata untuk jadi kaya atau banyak uang perlu salah satunya belajar menabung, ya kan? Menabung Terus Dian. dari uang yang ada jangan dihabisin buat usaha kecil-kecil dan lain sebagainya. Maunya juga nggak dihabisin. Tapi habis sendiri. Tiba-tiba hilang sendiri tuh uangnya. Kayak bocor gitu ya banknya ya. Tapi memang penting untuk melatih yang otot-otot Iya dong, iman otot kita ya, Pak. fisik, otot jiwanya, otot rohnya. Itu kita harus latih juga ya. Apalagi saya sadar sih ketika masuk ke dunia dewasa sekarang, kayak ada beberapa teman cerita kayak, tempat kerja gue kotor banget, kayak banyak banget kita bertemu orang-orang tuh yang emang jahat gitu Pak. Misalkan kalau mau cepet dapat jabatan yang tinggi harus pintar ngejilat, pintar kalau mau cepet kaya korup aja dikit-dikit nggak ketahuan. Itulah kayaknya pentingnya ini ya Pak, kita harus kuat imannya juga Ya. agar nggak terseret. Iya, itu disebut takut menghadapi tantangan ya. Ya, takut menghadapi tantangan jadi orang tidak sukses. Contohnya tidak punya uang atau karirnya hanya gitu-gitu aja. Atau sudah umur segini belum punya pasangan dan lain sebagainya. Jadi ia takut mencoba tantangan. Nah, saya berpikir bahwa kurang disiplin dalam bekerja atau belajar itu bisa mempengaruhi. Ya kan? Jadi memang kita harus ubah gaya konsep kita berpikir, cara kita bekerja. Terus kadang-kadang terlalu fokus dengan perkataan orang lain yang merendahkan. Overthinking Gitu. jadinya. Kamu bisanya apa gitu kan? Nggak bisa apa-apa. Memang nggak bisa apa-apa sih. Kalau ketemu orangnya jangan yang dong. bisa memotivasi kan enak ya. Iya. Tapi memang juga perlu ada orang yang memberi kalimat-kalimat seperti itu. Supaya kita sadar kalau motivasi terus yang enak-enak, yang baik-baik, kita kan melayang juga. Iya, besar Dan kepala. otot kita tidak terbentuk kan. Iya betul. Nah, jadi
sisi-sisi positif negatif itu baik ya buat kita supaya apa, seimbang, ya kan? Iya betul. Nah terus kadang kita juga mengalami hal seperti takut salah, takut gagal gitu kan, Betul. sehingga kita nggak mau mencoba hal-hal yang baru. Apalagi kalau kita punya atasan orangnya Galak. Tapi atasan saya baik dan Oh, gitu ya? sangat murah hati. terus tidak mau terbuka dengan hal baru ya. Iya betul. Iya, perlu belajar hal-hal baru. Jangan itu aja gitu kan. Perlu tambah pengetahuan, wawasan. Kalau boleh baca buku. Cuman kan kita lebih senang melihat TikTok ya. Aku suka baca buku. Oh, senang, Di TikTok. ya? Novel. Baik, menarik sih. Baca buku kan? Betul. Gimana tuh Pak? Dan lingkungan yang kurang mendukung. Kadang-kadang kita menemukan mereka menganggap kita masih kecil, belum tahu apa-apa. Tahu apa sih lo gitu. Betul. Jadi kita takut ya kalau digituin kadang kayak emang tahu apa gitu. Iya. Padahal sebenarnya kalau kita berpikir positif itu adalah bagian dari menetralisir supaya kita tidak hanya berpikir yang enak-enak aja. Betul. Gitu ya. Agar kita juga Biar bisa seimbang ya. keluar dari zona nyaman gitu ya Pak. Iya. Kalau dipuji-puji terus Wah, repot. jadi zona nyaman. Iya. Kita harus berani berkembang gitu ya Pak. Iya. Lebih maju lagi. Maju-maju. Gitu Dian. Mungkin Dian ada yang mau di-sharingkan lagi? Apa ya? Apakah masih takut tambah dewasa? Bukan takut juga sih. Deg-degan aja. Deg-degan dikit ya. Tapi mungkin pertanyaannya Hana begini. Mm-mm. Bagaimana cara menghilangkan rasa takut? Nah, Gitu kan? Wow. gitu dia yang Anda tunggu-tunggu kan? Waduh. Aku bingung harus menjawab apa. Gimana tuh Pak caranya Pak? Iya kan? Mm-mm. Karena takut itu kan nggak bisa ditolak, nggak bisa dihindari. Iya. Tapi harus dihadapi ya. Iya. Karena Penuh kita keberanian. umur kita kan terus bertambah dan menuju ke sana. Jangan sampai umur kita tambah besar, kedewasaan kita secara jiwa dan psikologinya Mm-mm. kayak anak-anak. Kan Jangan nggak- gede fisik doang, gede badan doang gitu ya Pak. Terus nikahnya nanti gimana? Ya kan? Iya. Ngatur uangnya gimana? Iya. Ya kan? Cara berpikirnya gimana? Iya. Udah gede, udah umur 50 tahun contohnya masih kayak anak-anak main. Main di pekarangan rumah, main pasir kan. Iya. Ya Iya kalau sih. itu refreshing nggak masalah sih. Ya. Suka main Tapi kalau slime itu lagi ya, aku. masih suka main slime. Oh Oke. nggak apa-apa. Emang butuh transisi ya Pak. Gitu ya. Jadi ketika Dian sudah teman-temannya sudah sibuk sendiri segala macam, ketika ada masalah mungkin udah nggak bisa curhat-curhat lagi sama teman-teman, ya pada akhirnya harus dihadapi sendiri. Ya itu emang adalah proses ya Pak, proses kita terus semakin dewasa. Ya. Dan itu ada di dalam Alkitab ya, bahwa anak-anak muda itu harus tunduk kepada orang dewasa juga, apalagi orang tua. Ya, karena nasihat-nasihat orang tua itu mungkin saat ini bagi kalangan anak muda terlalu kuno, basi dan lain sebagainya. Tapi tidak. Alkitab mencatat itu bahwa karena mereka orang tua sudah melewati masa itu Iya. dan mereka perlu untuk didengar. Ya, jangan diabaikan. Betul. Walaupun itu tidak enak didengar, tidak pas di hati, tidak sesuai dengan zamannya rasanya. Tapi kan orang tua punya pengalaman. Iya Dan betul. pengalaman itu sangat membuat orang jadi bijak. Ya kan? Iya betul. Karena orang tua pernah muda, tapi anak muda belum Tidak pernah tentu. tua. Bukan tidak pernah tua, belum tentu bisa tua nanti. Ya. Gitu ya Pak. Dalam surat Titus kan dikatakan, demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Jadi walaupun kita sudah dewasa, hormat kepada orang tua itu tetap harus dijaga. Wajib. Wajib. Jangan kayak aku udah bisa cari uang sendiri, nggak butuh. Aduh, durhaka. Nanti Paling aku kondang. jadi batu. Iya, jangan. Kita tetap walaupun udah dewasa, mungkin pun kita secara pendidikan lebih pintar dari orang tua ya Pak. Secara mungkin pekerjaan lebih hebat dari orang tua, tapi kita tetap harus menghormati orang tua karena itu tertulis di Alkitab. Dan jadi tadi kan pengen cepat kaya, pengen cepat ini kan itu nafsu ya, nafsu orang muda ya. Ya kan? Dan itu kita harus kendalikan.
Maka di Alkitab itu katanya jauhilah nafsu orang muda. Ya kan? Ya, karena memang anak muda maunya yang indah-indah aja gitu kan. Betul. Iya, Indah-indah, ya nggak ngelihat mau. orang jalan-jalan, aduh pengen. Iya. Ngelihat orang beli mobil, pengen. Iya. Padahal proses beli mobilnya kan nggak tahu kan Dan sesulit iya, apa. kita nggak tahu dibalik kan namanya media sosial kan, Iya. yang enak-enaknya aja. Iya. Siapa tuh di belakangnya dia pinjol. Atau Wow. kan kita tidak tahu ya kan. Iya bisa. Atau dia bekerja sangat ekstra. Jangan lupa diminum ini biar kita semakin enak ngobrolnya. Saya tuangin Pak. Di, jangan nganggur deh. Ya tumpah. Ya. Oke, kita sudah berbincang-bincang tadi, seru banget bareng Dian dan Bapak Epi. Terima kasih Dian. Terima kasih Bapak Epi untuk sharing Ya, kita sama-sama. pada episode kali ini. Nah, sebelum kita tutup mungkin kita mau main games dulu kali ya Pak, biar Boleh. seru lah. Kita main tebak lagu gimana Pak? Boleh juga. Boleh? Seperti biasa sudah tersedia gitar. Satu slow, satu cepat. Lagu yang aku tahu aja. Lagu yang aku tahu. Lagu yang kita tahu. Aku coba. Apa yang tak pernah dilihat. Apa tuh lagu apa? Apa yang sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yeay, 1-0. Curang. Kalian diskusi dulu. Enggak, orang di sini ada Scott gak lihat nih? Kaca Yaudah. ini di sini. Dia Gua mau lihat. Dia yang nebak nih ya. Ya udah Dian ya. Nih. Jangan yang susah-susah. Apa? Aku buta nada. Ya udah, apa kita nyanyikan lagu yang tadi Saya aja? juga tahu, nggak tahu. Aku dikerjain ya sebenarnya. Bisa-bisanya Pak Epi ngojreng, nyuruh kita nebak, tapi Pak Epi nggak tahu itu lagu apa. Oke, itu dia tadi keseruan kita di episode kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti dari awal hingga akhir. Mungkin di akhir episode kali ini kita minta closing statement ya dari Bapak Pendeta Epi. Silakan Pak. Baik. Dan saya ambil dasar dari Alkitab. Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, ditaruh di Taman Eden yang sudah disediakan. Dan tujuan mereka bukan untuk memiliki Taman Eden. Tujuan mereka bukan untuk melanggar aturan Tuhan. Tapi tujuan Tuhan menaruh mereka di situ adalah supaya apa? Mereka mewakili Tuhan, mengurus seluruh apa yang Tuhan beri. Jadi skill, talenta, karunia yang Tuhan percayakan buat mereka, sebenarnya Tuhan berikan buat kita untuk kembali memuliakan Tuhan. Ya, jadi tujuannya jelas, yaitu memuliakan Tuhan. Jadi supaya kita tidak takut menjalani hidup ini dan tidak takut tambah dewasa, jalanin aja seperti apa yang Tuhan mau. Karena memang hidup ini Tuhan ciptakan untuk memuliakan Dia. Muliakan Tuhan saja. Berarti tujuan kita memuliakan nama Tuhan. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak Pendeta Epi Sama-sama. untuk sharing kita hari ini. Terima kasih juga kepada Dian untuk curhatannya pada episode kali ini. Dan semoga episode kali ini dapat memberkati teman-teman sahabat Yaski dimanapun berada. Dan jangan lupa nantikan curhatseru.com di episode-episode selanjutnya. Tentunya dengan tema yang sangat menarik dan sesuai dengan struggle yang kalian alami. Nah, untuk kalian yang mau curhat juga bisa langsung kunjungi website kita di curhatseru.com. Dan untuk mendukung channel ini, kalian jangan lupa untuk subscribe, share, dan like agar kalian semua bisa tahu updatean dari kita. Nah, teman-teman juga bisa berbagi kisah kepada kami melalui nomor WA di bawah sini. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Yaski TV, membangun iman, pengharapan, dan kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.